Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Listiawati dari kelas C11 Prodi Manajemen dengan NIM 10321010. Saya di sini akan mempresentasikan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul dari materi 1 sampai 3. Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Pengertian Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul yaitu membincangkan bagaimana mengenai Rasul, apa yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Intinya adalah mengenal sosok Rasul yang perlu diteladani. Mengenal Rasul. Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang diterima hadis imam yang bersumber dari Abu Umamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bertanya, ya Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 dan di antaranya mereka ada para rasul sebanyak 315. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi adalah rasul itu sama-sama manusia, pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Bedanya, Nabi merupakan orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan hidup untuk dirinya sendiri atau untuk umat Allah. Nabi juga merupakan pembawaan ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang wajib menyampaikan wahyu yang dia terima. Ciri-ciri Rasulullah. 1. Memiliki sifat-sifat asasiyah. 2. Memiliki mukjizat. 3. Berita kenabian. 4. Adanya hasil dari dakwah yang dilakukan. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Manfaat iman kepada Rasul. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. Tugas dan sifat-sifat Rasul. Rasul bertugas untuk menegaskan tentang kepercayaan manusia yang benar, yaitu hanya mengabdi pada Tuhan, tauhid. Hajatul insan illa rasul. Kebutuhan manusia kepada Rasul. Seorang Rasul adalah sosok manusia yang dipilih Allah untuk menjadi teladan hidup, role model bagi manusia. Hadirnya Rasul tidak saja membawa manusia kepada fitrah sejatinya agar tidak salah arah, juga menjadikan bukti nyata bahwa setiap manusia pasti bisa mengulang apa-apa yang pernah dicapai oleh Rasul sebagaimana sesama manusia. Demikianlah rahasia mendasar mengapa Rasul dipilih dari kalangan manusia, agar setiap manusia dapat meneladaninya dalam berbagai perspektifnya. Keberadaan Rasul kemudian menjadi penting agar manusia dapat mengenal secara benar akan siapa Tuhan yang layak disembah, wujud Al-Khaliq, sebagaimana cara menjemahnya, ibadah Al-Khaliq, dan bagaimana tata aturan kehidupan yang sebenarnya dianggap baik oleh Tuhan Al-Hayyah Al-Munazzah Zamah. Disinilah petunjuk Rasul, hidayah ar-Rasul.
menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mengenal zat pencipta, ma'rifat al-hasah, al-khaliq, dan apa pedoman kehidupan, minhaj al-hayah, yang layak dijadikan pegangan dalam hidup, sehingga seluruh amal perbuatan manusia di atas dunia dicatat bukan saja bernilai ibadah, namun ibadah yang benar, al-ibadah syahihah dalam pandangan pencipta. Insan fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan fitrah Islam ke dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Saat itulah Allah mengambil perjanjian kepada manusia dengan sebuah pertanyaan. Apakah aku ini Rob kalian? Maka semua membenarkannya dan menjadi saksi. Karena itulah peradaban apapun yang berlaku pada manusia, purba ataupun modern, ada yang tidak dapat dihilangkan dari diri manusia. 1. Keberadaan Sang Pencipta. Kewujudannya pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta. Di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syaidina. Manusia menerima Allah sebagai Rob, begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, dan sebagainya, maka dijawab Allah. Hal itu menunjukkan bahwa Allah sebagai Rob diakui dan diiktiraf oleh manusia, tetapi tidak semua yang mengakui Allah sebagai ilah. 2. Pengabdi pada Sang Pencipta. 1. Manusia secara umum mendapat arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagiannya. Usaha-usaha ini adalah bahagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Keterbatasan akal manusia menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan Sang Pencipta. 1.3. Hidup yang teratur. Fitrah manusia jugalah yang telah menjadikan manusia mengharapkan kehidupan yang teratur, membenci kesemwarutan. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Semua arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik bagi manusia yang diciptanya karena sesuai dengan fitrah manusia. Allah sebagai pencipta tahu mengenai penciptanya secara pasti sehingga Allah dapat membeberkan panduan yang juga tepat bagi manusia. Petunjuk Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaedahnya ini adalah kaedah yang robbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatin pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. 2.1. Mengenal pencipta yang hak. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptanya. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagian merupakan cara untuk mengenal Allah secara ayat kauniyah. 2.2.
panduan hidup. Para rasul tidak sekedar menjelaskan pedoman hidup secara teoritis saja, tetapi mereka menerapkan secara langsung ke dalam kehidupan mereka. Mereka adalah contoh hidup dari pelaksanaan pedoman hidup itu. Kita disuruh mencontoh kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah yang benar. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah perlu diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai model dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Rasul sebagai manusia yang mendapat lesson dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Takrif Rasul. Pengertian takrif Rasul. Rasul adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut. Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan hal itu dan mempraktekkannya umat manusia. Tanda-tanda kerasulan. Berbagai tanda kenabian Nabi Muhammad SAW telah diketahui sejak masa mudanya dengan karakter dan ciri fisik yang bahkan diketahui oleh seorang rohib Yahudi. Sifatnya yang menentang kesyirikan, akhlak baik hingga ciri di bahu disebut menjadi tanda awal kenabian. Al-Quran, sebuah kitab yang di dalamnya terdapat berita hingga kisah orang-orang sebelum Nabi lahir, bahkan setelah Nabi wafat. Kitab ini juga menjadi hukum yang hingga sekarang masih menjadi pedoman bagi umat manusia. Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju langit yang tinggi dan akhirnya ke Sidratul Muntaha dan kembali ke tempat tidurnya tanpa merasakan kedinginan. Perebutan Nabi. Perebutan Nabi itu ada 3 macam. Kita akan simak mana yang merupakan perbuatan yang berimplikasi syar'i kepada kita selaku umatnya. Pertama, perbuatan jibliyah yang dilakukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, seperti duduk, berdiri, makan, minum. Kedua, perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi saja dan bukan kewajiban untuk umatnya. Misalnya, puasa terus-menerus, wajib sholat tahajud, boleh menikah lebih dari 4, dan seterusnya. Perbuatan Rasul selain kedua jenis di atas menjadi tasyri' yang berlaku bagi kita. Kita dituntut untuk mengikuti dan meneladaninya. Untuk itu harus diketahui status perbuatan itu bagi kita apakah wajib, sunnah, atau mubah. Sifat dasar Rasul. 4 sifat Rasul yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. 1. As-sidik, yaitu Rasul selalu benar. Al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. At-tablik, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Al-fatonah, yaitu Rasul selalu memiliki kecerdasan yang tinggi. Pengertian mukjizat adalah keadaan dan kejadian yang menyalahi kebiasaan. Menurut pandangan Syekh Tahir, pengertian mukjizat adalah sesuatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang.
Berdasarkan pengertian mukjizat yang sudah dipaparkan, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa mukjizat tidak mungkin datang begitu saja. Pasti ada suatu alasan mengapa kejadian di luar nalar manusia terjadi dan datang kepada seseorang. Perbedaan mukjizat dan sihir. Syekh Tahir menunturkan bahwa sihir dapat dipelajari lebih dahulu sehingga mampu disaingi bahkan dilawan. Sifatnya selalu menghadirkan kerusakan. Sedangkan mukjizat adalah sumber dari jiwa yang bersih. Kemunculannya dimaksudkan untuk menghasilkan perbaikan serta memberi petunjuk. Macam-macam mukjizat. Mukjizat syahsiyah, mukjizat akliyah, mukjizat kauniyah, mukjizat salbiyah. Berita kenabian. Allah berpesan agar Nabi tidak berputus asa ataupun merasa sendirian menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, karena cukuplah Allah yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Hasil-hasil perbuatan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersifat memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu, karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Sekian video penyampaian materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata atau informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.